Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dari unsur Muspika yang berkesempatan hadir, kepala desa, para perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, berikut tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, sahibid dakwah Bapak Abdurrahman bersama keluarga yang berbahagia, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tantretan sedaya se badan kawula muljaake. Hadirnya kita di majelis mulia malam hari ini dalam rangka memberikan doa restu untuk Ananda Falah yang beberapa waktu lalu telah dikhitan. Mudah-mudahan setelah dikhitan semakin kuat imannya, semakin sempurna takwanya, semakin mulia akhlaknya, dan bisa membawa
barokah bagi keluarga dan masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Demikian pula kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kehidupan yang barokah. Tentu kita berharap agar lalu lintas perjalanan hidup kita dunia akhirat diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan. Ibarat orang berkendara, jangan sampai kena razia, jangan sampai ditilang karena melakukan pelanggaran. Apalagi kalau di akhirat nanti kita terblokir. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, bicara tentang diblokir, saya jadi teringat himbauan dari Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu bahwa semua SIM card, kartu seluler, kartu HP itu kan harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang tepat, akurat, benar dan harus cocok dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan registrasi ulang, maka kartu-kartu tersebut secara otomatis akan diblokir, nggak bisa digunakan, nggak bisa dipakai. Itu kartu dunia. Lebih-lebih seandainya mana kartu akhirat. Kartu-kartu akhirat kita juga harus dilakukan registrasi ulang secara kontinu, karena kalau nggak dilakukan registrasi ulang nanti di akhirat kita akan diblokir dari rahmat Allah, diblokir dari ridha Allah, diblokir dari syafaat Rasulullah, diblokir dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana cara registrasi ulang kartu akhirat itu? Bapak Ibu, para jamaah, registrasi ulang kartu akhirat itu harus sesuai dengan jenis kartunya. Kalau kartunya jenis Telkomsel, registrasi ulangnya ya pakai Telkomsel, artinya terus lakukan komunikasi selalu, komunikasi dengan Allah melalui zikir, melalui ibadah, melalui amal soleh. Komunikasi dengan Rasulullah melalui perbanyak sholawat, tingkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Komunikasi dengan sesama manusia melalui ibadah muamalah, ibadah sosial. Itu Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Yang kartunya jenis Indosat, registrasinya ya pakai Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Ini trilogi prinsip hidup muslim: doa, usaha, tawakal. Berdoa yang sungguh-sungguh dan ikhlas dibarengi dengan usaha, ikhtiar maksimal, hasil akhirnya tawakal di anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kartunya simpati, registrasi ulangnya harus memiliki simpati, simpanan amal sebelum mati. Kalau kartunya mentari, ya registrasinya ya harus mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Kok gak nyaut ya? Orang gak dientok den radin, cuma oon. Lah kalau kartunya AS, registrasi ulangnya ya pakai AS, amal soleh harus selalu ditingkatkan. Yang kartunya XL, ini registrasi ulangnya ya harus XL, ekstra lillah,
seluruh aktivitas kehidupan kita harus lillahi ta'ala. Kalau kartunya IM3 ya IMMM, iman, mantap, manfaat, maslahah. Mungkin ada yang kartunya eksis nyuwun sepura den kula menawi kartu eksis neka registrasi ulangnya agak susah karena eksis itu amal ekstra istiqomah. Istiqomah itu susah, nilainya khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Anak-anak muda biasanya pakai kartu smart friend. Nah itu registrasi ulangnya harus smart friend, semangat takwa, pasti keren. Boleh tepuk tangan kok. Ini maaf ya ibu-ibu dan mbak-mbaknya kayaknya masih pada tertegun dan terpesona memandang saya, sehingga nggak bisa mengikuti kata-kata saya. Oke, saya berdiri, ku tahu yang kau mau. Karena mayoritas jamaahnya ibu-ibu, kan ibu-ibu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Jangan cuma jadi orang baik, apalagi jadi orang yang pura-pura baik atau sok baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik untuk menjadi yang terbaik. Itu orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti, kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Kalau udah seperti itu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Angel loh kata-kata kayak gini, tak gampang, susah nih kan. Makanya larang, kata-katanya selarang. Puncaknya ada pada iman. Orang seiman kuat neka dia yang paling hebat. Paham pora ya wong kene jangan. Orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat. Kalau imannya lemah hidupnya mudah goyah. Kalau imannya rapuh, hidupnya gampang runtuh. Kalau imannya mengsle, hidupnya lenya-lenye kaya uripmu. Yang paling hebat yang imannya kuat. Dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Mesti bingung, memang on. Makanya diulang sekali lagi, memproses dan mengolah hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Caranya menggunakan hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap ini dengan memaksimalkan ibadah dan amal-amal solih seoptimal mungkin sebagai bekal menggapai kebahagiaan hidup di akhirat yang hakiki, abadi, selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup,
neka nyamana di odian cangreng jebeh urip-uripan, itu nilainya sama dengan kecoa. Kecoa itu bahasa Inggrisnya the coro. Lah urip-uripan, tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Ini sesuai dengan baiat kita setiap hari minimal 5 kali ketika sholat maktubah dibaca waktu doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya jangan takut mati. Yuk semua ikut jawab. Yang gak ikut jawab, awas mati duluan. Semangat, jangan takut. Terus pokoknya terus, jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat, jangan cari, tapi rindukan. Kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Yuk semangat, diulang, jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya pasti. Mangkane ojo wedi, tiwas wedi lek wis wayahe ya tetep. Ana wong urip wedi mati iku padha karo wong mangan wedi ngising. Pada berengakan takut atae. Diulang, wani urip kudu wani, wani mangan kudu wani, gelem urip kudu gelem, gelem mangan kudu gelem. Yuk ngeseng bareng yuk. Kenapa harus takut mati? Toh takut itu tidak menunda kematian, sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dipikir yang takut matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Yang enggak lah. Kadang saya takoan mati dimen, saya bengal matinya di budi kok rik buri. Nek buri Jawa belakang, mon buri cak Madura. Loh, kadang-kadang yang takut itu mati duluan, yang berani malah matinya belakangan. Kadang ada orang nasihati anaknya, nak, jek jadi polisi, jek jadi tentara, nak. Nanti kalau kamu maju perang ketembak mati duluan. Nah, ternyata yang jadi polisi jadi tentara maju perang nggak mati, yang ngungsi di tempat persembunyian mati duluan, wong kebom. Ada yang nasihati anak, nak jadi pilot, nak. Nanti kalau kamu jadi pilot nerbangin pesawat jatuh kamu mati, nak. Yang jadi pilot umurnya awet. Kadang yang di rumah di atas kasur kelon karo bojone mati, kedengkek, kenemenen, jadi ambene sampai jebol. Nggak usah takut mati, mati itu gampang. Nah, anak bayi bisa mati. Merenges. Ya Allah. Diulang, jangan takut, jangan lupakan, jek klopain nateh. Ngomong Madura ku aneh. Dulu waktu
waktu penetapan bahasa itu masing-masing suku kang mengutus delegasi. Kebetulan delegasi utusan orang Madura itu orangnya nggak bisa bilang R. Jadi kalau mengucap air itu ya aeng. Makan yang ngakan, minum yang enom. Wes. Jangan lupakan mati, selalu ingat mati. Faksiru min dzikri hadzimil ladzat, itu pesan Nabi, perbanyaklah kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Ya kematian. Orang itu kalau banyak ingat mati pasti jadi orang baik. Mau nakal nggak jadi, mau berbuat maksiat nggak jadi, karena ingat mati. Mau melakukan dosa lo tadi soalnya enggak mate embo pancene susah ngomongi wong telok lemak. Orang kalau lupa mati itu biasanya mudah nakal, mudah maksiat, mudah melakukan dosa. Kalau selalu ingat mati, insya Allah jadi orang baik. Kenapa orang mabuk? Ya karena nggak ingat mati, makanya enteng aja. Coba menabi enggak mati. Udah pegang botol minuman keras, dicukit tutupnya, ciu. Kan kalau dibuka tutupnya itu muni ciu, makanya disebut ciu. Tinggal minum terus eling Pak, mate sengkoknya gak jadi. Kenapa orang nyuri? Ya karena nggak ingat mati. Mau nyuri ingat mati nggak jadi. Kenapa orang zina? Karena nggak ingat mati. Kalau ingat mati gak mungkin zina. Udah bawa perempuan nakal, cantik, ayu, kemrusu, bening, kempling, kinclong, moblong-moblong, gak burek-burek ngono iku apa iku? Iku lak rek burek iku. Ini bening banget perempuan nakal yang orang sebut PSK, jadi perempuan suka kelon. Ada yang bilang WTS, itu artinya wadah titip senjata. Menabi reng Jawa ngocak balon, soalnya sing bayar oleh kelon. Bahasa Indonesianya pelacur, disumpel alat mancur. Itu kalau bahasa Inggrisnya the lonte and the begenggek. Wes dibawa masuk ke kamar, udah jebablah wes. Ya, tinggal metingkring saja. Kalau ingat mati nggak jadi. Wah ini nanti aku pas metingkring malaikat Israel datang cabut nyawane. Mati tepak metingkring, nggak jadi. Tapi kalau nggak ingat mati, yo celingkrik, upluk-upluk, upluk-upluk. Iki mesti sing diguyu upluk-upluke iki. Bagaimana agar kita banyak ingat mati? Ada satu konsep sederhana, ini saya sebar seluruh tanah air, petunjuk teknis agar kita selalu ingat mati. Caranya, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Saya ulang ya biar jelas. Sopo ngomong matamu dewe. Ini ngajak pengajian apa ngajak pisu-pisuan sampean? Diulang biar jelas. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu juga. Artinya begini ya,
Jadikan dunia di tanganmu. Dunia cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau dunia hanya di tangan, wong Madura ya salah meneh, tanang. Tangan tanang. Tanang tanang. Menawi cak Madura tanang, beneh tangan, tanang. Kalau dunia hanya di tangan, jadinya nggak eman. Begitu dapat, bagikan. Begitu terima, kasihkan. Pokok oleh, berbagi boleh. Ini diungkapkan dengan menjadikan dunia cukup di tangan. Cukup di tangan, jangan masukkan ke hati. Kalau cukup di tangan, ndak eman. Digenggam terus, ndak kuat. Dipegang terus, ndak muat. Cuma di tangan. Nah kalau dimasukkan ke hati, muat. Hati manusia kan luas. Luas banget. Luas ongguh. Cek hati manusia ini lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta ini. Bener apa? Hah? Ben. Kalau dunia ditaruh dalam hati, di dalam hati kan dalam hati, disalahno. Kalau dunia ditaruh dalam hati, nanti kalau memiliki kekayaan dunia yang banyak, tinggi hati. Kalau kekayaan dunianya cuma sedikit, kecil hati. Melihat orang lain yang kekayaan dunianya berlimpah, sakit hati, iri hati. Ingin mendapatkan kekayaan dunia nggak kesampaian, patah hati. Karena memang dunia dimasukkan di dalam hati. Jadinya nanti hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Kalau bahasa Inggrisnya the kedonyan. Orang kalau sudah kedonyan, hidupnya nggak akan tentram, hidupnya nggak akan damai, hidupnya nggak akan berkah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, terlalu cinta dunia itu pangkal semua kesalahan. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang betul Bu, orang susah, orang bingung, orang sumpek, gelisah, galau, itu ya yang bikin dia susah, gelisah, bingung, sumpek, galau pasti urusan dunia. Betul? Mbah ra digatekno. Yang bikin orang sumpek, bingung, susah, galau itu pasti urusan dunia. Kenapa suami istri cekcok, berantem, geger, pasti itu urusan dunia. Saya belum pernah dengar ada suami istri cekcok, berantem gara-gara sholat tahajud. Banyak gara-gara peseh. Betul? Istri merasa suami kasih uang belanjanya kurang, sementara suami merasa kerja keras dapat duit udah dikasih ke istri semua. Akhirnya nggak sinkron, geger. Padahal ada loh kadang-kadang suami kerja keras dapat duit, semua duit dikasihkan ke istri, sampai mau beli rokok ngemis sama istrinya. Ada nggak suami yang kayak gitu? Nah itu namanya suami goblok. Orang suami yang kerja keras oleh peseh kabeh paring ide istrina. Kerja keras dapat duit semua dikasih ke istri, sampai mau beli rokok ngemis-ngemis sama istri. Suami goblok, kayak nggak ngerti aja. Duit itu kalau sudah terlanjur masuk ke bendahara umum, keluar susah. Bisa keluar kan kudu ngajuake proposal. Ki minta tanda tangan, minta stempel. Makanya bapak kalau kerja dapat duit, jangan kasih ke istri semua, sebagian disimpan sendiri. Sewaktu-waktu ada keperluan yang pribadi dan mendesak, nggak usah minta ke bendahara umum.
Makanya kopiahmu sing item itu didesain ada selempitannya. Itu manfaatkan, itu fungsikan, itu lumayan mumet wis akeh itu. Cuma hati-hati, setelah ini pasti banyak operasi kopiah ini. Ya Allah, ya Allah. Anak ribut sama orang tua pasti urusan dunia, nggak mungkin urusan puasa Senin Kamis, urusan baca Al-Quran, nggak mungkin itu. Betul? Betul? Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sedangkan orang bodoh, orang yang menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Mesti bingung, wong oon, apa artinya? Kok mendekati sesuatu yang makin dekat, menjauhi sesuatu yang makin jauh? Gini Bapak Ibu para jamaah, orang cerdas kalau dalam bahasa Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Lah aku bingung kok. Baru saya baca Arabnya situ kok ada yang sudah manggut-manggut, padahal orang ngerti. Orang cerdas itu mendekati sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian. Detik kematian makin dekat, maka dia mendekat dengan cara membekali diri dengan iman mantap, takwa yang sempurna, amal-amal sholih dan ibadah. Makin tua makin rajin ibadah, makin tua makin rajin sholat berjamaah ke masjid. Ngoten nggih? Kadang dinasihati kayak gitu suka bantah. Aku tuh kalau ke masjid sandal sering hilang. Berbahagialah Bapak Ibu kalau sandalmu sering hilang di masjid. Itu tandanya sampeyan orang baik. Yang paling susah itu kalau sandalmu tidak pernah kelihatan di masjid. Ya Allah, dia menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia ini makin jauh, setapak demi setapak kita tinggalkan. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, sampai pada akhirnya kita tinggalkan sama sekali. Namanya mati, maka orang mati itu diistilahkan meninggal dunia, karena memang meninggalkan dunia. Kalau kita sudah antisipasi, kita tinggalkan yang namanya dunia, perlahan-lahan kita tinggalkan yang namanya dunia, maka pada saat kita benar-benar meninggalkan dunia ini enteng, karena kita tidak menggandoli. Apa menggandoli itu ya? Habis kadung. Karena kita tidak menggandoli dunia, sehingga mati itu jadi ringan. Nyawa dicabut sama malaikat Israel, mulus, set, enteng. Karena dunia udah kita tinggalkan, dunia udah kita lepas. Orang yang matinya paling tersiksa, matinya paling menyakitkan, itu adalah orang yang cinta dunia. Wong sing ganduli donya matine paling loro. Kenapa? Karena ketika nyawa dicabut sama malaikat Israel, dia nggak mau melepaskan dunia. Israel mencabut nyawanya, dia gandolan dunia. Jadi odot-odotan. Israel ngodot. Ana wong ngomong ngodot pikiranmu kok tutuk kono ya. Israel ngodot nyawae, dekne ngodot donya. Matinya paling susah. Biasanya lama ndak mati-mati. Melorok-melorok, melet-melet, kerencal-kerencal. Nang suarane iku kik. Kik ngono biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah sedangkan orang bodoh itu orang yang menjauhi sesuatu yang makin dekat. Kematian makin dekat tapi dia malah menjauh, seakan-akan lari menghindar. Artinya apa? Gak sadar kalau kematian makin dekat, gak mau menyadari kalau jaraknya dengan kematian makin dekat. Wis tua gak nyebut, tua-tua keladi, makin tua makin gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah. Padahal udah dikasih peringatan nama Allah, wa man nu'ammilhu nunaqqishu fil khalq. Dikurangi kekuatannya, dikurangi semuanya. Organ-organ tubuh ini fungsinya udah berkurang. Ini kan tanda udah dekat dengan kematian. Waktu muda kuat, begitu tua loyo, hawa karepe ono tapi tenaga wis ndak iso. Ngelihat perempuan cantik lewat ya, anak sapa blonger ndak iso apa-apa, masih ngombe telur banyak 17 ndak iso untek wisan wis. Orang itu rata-rata nggak mau tua, jadi karepe nom terus. Padahal udah dikasih peringatan sama Allah, rambut dulu hitam berubah putih, berarti kan meninggalkan dunia hitam. Tapi karepe gak gelem disemir. Apa kalau sudah disemir ireng terus enom maneh? Ya udah iso. Tuwek ya tuwek. Kulit mengkeret, yang salon dikenceng-kencengno. Untu merotoli sing disalahno bakul sate. Penyen satene alot tak cokot untuku protol. Bukan satene sing alot, untumu sing wis keropos. Iku tandane wis tuwa. Malah wedok-wedokku saiki ngeyel, untu dipageri kawat. Sing kate nyolong untumu sing merongos ya sapa? Sama Allah didesain seperti itu, ngapain kok nggak terima? Padha karo merubah ciptaane Gusti Allah toh. Halo, irung pesek disontek mancung, ya haram. Operasi plastik sontek mancung haram. Ngerubah ciptaane Gusti Allah. Pesek ya pesek, aku pesek tapi kan manis, nyatane laris. Iki mancung ndak payu. Syukur aja, alhamdulillah pesek, alhamdulillah enak. Ambekane irit, irit awet. Sing mancung iku boros, soalnya lubangnya gede, cepet niku malah. Enake maneh lek pesek iku nek digawe ngambung. Jadi irungnya tutuk, lambene melu plek. Mancung kan gayo. Saiki karepe ndak gelem tuwa. Minum obat biar awet muda ngapain? Dodo wis kari tengere tok. Ngelembreh, kari tengere tok. Disontek ben mentek-mentek. Pakai silikon. Ya iso mentek-mentek. Tapi kan ada kekuatannya, ada batasnya. Begitu kekuatan habis, yang lembreh mana? Nglimpruk, tinggoni BH iso mbrosot. Wes aja digerayangi. Iya iki kari tengere tok. Lama aja guyu Pak, ngelimbrik sampean gedolenan terus. Itu kan berarti peringatan bahwa kematian makin dekat. Tapi orang itu banyak yang tidak terima. Kalau orang bodoh, dia mendekati sesuatu yang makin jauh, dunia akan ditinggalkan, tapi dia malah lari mengejar, memburu dunia terus. Umur 78 saya belantik wedhus. Ya gantengan wedhus ya ambek wonge. Kene umur 78 cekelanmu tutuk tampare wedhus, ganti nyekel tasbih, cek
skuter wer 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 wiridan Sumiati 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 wer Sulastri 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 wer. Lah wis nek gak melu nyangoni jok cerewet nyumbang ndak cerewet. Ya Allah, maka jangan lupakan mati, jangan cari mati, tapi rindukan mati dengan berbekal takwa. Terutama untuk anak-anak kita, semua akan berharap punya anak yang solih solihah, betul? Salah satu cirinya ahli qiyamul lail, tanda orang solih itu tidak pernah lepas tahajudnya, tidak pernah lepas qiyamul lailnya. Nilai kemuliaan seorang mukmin itu memang ditentukan dari sholat malamnya, ditentukan dari sholat tahajudnya. Semakin rajin tahajud, semakin istiqomah sholat malam, semakin tinggi derajatnya, semakin mulia kedudukannya. Kalau sholat malamnya jarang-jarang, tahajudnya jarang-jarang, ya makin rendah derajat dan kedudukannya. Kalau tidak pernah sholat malam, tidak pernah tahajud, nggak perlu diomong, tidak penting. Ngomong yang penting aja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah, karena itu akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji. Mari para jamaah kita kulinakan bangun malam. Tidak usah protes, saya ngomong itu sudah saya pikir. Orang ngomong disesuaikan sama yang diomongin. Itu loh, orang ceramah itu tergantung audien. Kalau audien jamaahnya menengah ke atas, birokrasi, akademisi, ya kita pakai bahasa akademis. Mereka paham, bisa menangkap, bisa menerima. Kalangan akademis, dari kalangan-kalangan jemburis, tidak usah protes. Kita kulinakan bangun malam untuk tahajud. Tapi insya Allah kalau kampung apa ini namanya kampungnya Wonokoyo, ya Wonokoyo ini lihat orangnya, apalagi etnis Madura, terkenal santreh, terkenal kiai, top. Insya Allah wis kulino tangi bengi, nggih. Ini lapo? Lek gak nguyuh nguyuhi. Mari nguyuh terus turu maneh. Anjane wong kene ndak ana sing cewek. Mari nguyuh turu maneh berarti tidak cewek. Yo cewek sik. Mari cewek baru turu. Ndak katokan. Iki wayah udan-udan akeh orang-orang. Betapa indah ya keluarga itu, betapa bahagia kalau bisa sama-sama bangun malam, suami istri sama-sama tahajud, sholat malam, anak-anak satu keluarga tahajud, sholat malam. Setelah itu baca Quran pelan-pelan, zikir, istighfar, berdoa sambil menunggu azan subuh. Begitu azan subuh persiapan bareng-bareng berangkat ke masjid sholat jamaah subuh. Masya Allah, aku sampai dangan-dangan soalnya wong kene ndak ono sing ngono. Andaikan bisa seperti itu betul-betul tercipta baiti jannati, terwujud rumahku adalah surgaku, rumah yang dipakai bangun malam untuk sholat malam, tahajud, witir. Ndak kaya omahmu bangun malam nonton bal-balan, totoan pisan. Hoi, jadi Wonokoyo ya ana sing pengajian, ya ana sing merconan. Bu, diupayakan Bu, ya saling membangunkan.
Mungkin ibu bangun duluan, ya bapak dibangunin. Biasanya ibu itu lebih mudah bangun malamnya daripada bapak. Buktinya kalau lagi Ramadan yang duluan bangun malam untuk masak persiapan makan sahur, bapak apa ibu? Ibu. Anjane wong wedok luwih gampang tangi lek bengi timbang wong lanang. Soale wong wedok iku luwih nguyuan. Wong lanang bolongane cilik, crut ngono tok. Wong wedok yes. Nah, itu makanya wong wedok luwih nguyuan. Itu ada hikmah dan rahasianya. Jadi sama Allah memang dibikin ibu-ibu itu lebih mudah bangun malam, soalnya kebelet kudu ngoyo, agar bangun duluan dan membangunkan suami. Membangunkan suami untuk diajak bareng-bareng qiyamul lail itu pahalanya luar biasa. Gitu loh Bu. Ya yang telaten Bu bangunin. Mungkin suami capek kerja seharian, dibangunin pelan-pelan. Ya, ayo sholat ya. Karo diodot jempolane. Jempolan. Diodot sampai diselentii, tek tek tek. Ayo ya tangi ya sholat ya. Jempol diodoti saya durung tangi ya telaten Bu sabar. Munggah titik kentol. Diulik-ulik, ayo toh ya sampean ku kesel opo sih? Ayo tangi ya sholat. Wis diulik-ulik kentol saya durung tangi. Ojo morang-moring. Sabar, munggah titik dengkul. Doyok-doyok nih. Ayo aku anter nang kamar mandi ya. Aku udah wani nang kamar mandi. Cerek, kok cerek? Ya apa? Wedian ya. Oh takokan ya. Ayo ya aku anter ke kamar mandi ya loh. Nanti kalau kasihan kan suami bangun nganter ke kamar mandi. Kalau nganter masa nganter tok? Ya enggak ya ikut wudhu sekalian sholat. Dengkul dioyok-oyok saya gak tangi. Ojo mutung. Sabar telaten. Munggah titik. Pupu. Nah dioyok-oyok sampai digaruk-garuk. Kan keri. Nes keri sikile mancal-mancal tangi. Pupu saya gorong tangi ya sabar, munggah titik weteng karo diilikitik iku diloncati iku. Itu bahaya itu, daerah situ tempatnya hutan Jawa Tengah itu. Jadi wetenge diilikitik engko lek kerinen kan tangi. Terus jak sholat bareng. Gitu caranya, Bu. Atau bapak bangun duluan yang telaten, ibu dibangunin. Mama, ayo dong ma, bangun ma. Papa ngerti kok mama capek. Kan seharian tadi mama tandur. Papa juga capek kan yang Daud papa tadi. Sampai papa dicokot ulo gara-gara Daud. Tapi tidurnya kan udah cukup ma, yuk bangun ma, bangun. Biasanya ibu itu suka mulet. Kol berempa Pak. Jam piro to ya? Setengah telu. Ayo engko selak entek lho waktune tahajud. Ayo tangi. Ngono ku sik gak gelem tangi. Sampeyan sabar Pak, aja langsung disaduk ditendang. Iki kon tangi ndak gelem tangi iki. Iki wong apa kebo iki. Aja ngono, yo sabar. Dilungguhke, dilungguhne. Ayo sayang, ayo. Nah wis longgo dekap dia dipeluk bisiki ayo sholat dan golek mari sholat donga. Nah golek wis mari donga sholat, mari sholat donga, mari donga sholat, nah mari sholat donga, mari donga. Terus ikune kapan Pak? Ngono ku kadang saya tidak gelem wong wedok. Saya ucek-ucek meripat. Ayo sik to ya, dilungkah dilo maneh. Cok ngono ta. Ayo. Lah diangkat, Pak. Lah perlu dituntun sampai kamar mandi diajak wudu. Atau bila perlu digendong. Pokok bojomu ndak lemu-lemu. Lah sing lemu ya apa? Glundungno ngene. Sekali waktu surprise
kasih kejutan kalau membangunkan. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangunkan istri untuk qiyamul lail, sholat tahajud. Ini jari jemari beliau yang mulia suci itu dicelupkan ke air dalam gelas, kemudian dipercikkan ke wajah istrinya. Bangunlah istrinya, diajak wudhu, sholat malam bersama. Boleh ditiru bapak pakai air rong ember ya, soalnya bojomu dablek turunnya. Nah setelah itu jangan lupa mendoakan anak. Anak solih itu tidak lepas dari doa orang tua. Demi Allah, orang-orang sukses itu nggak lepas dari doa dan riyadhahnya orang tuanya. Semua orang sukses. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai uswatun hasanah buat kita di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzurriyyahnya Nabi Ibrahim, seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu baik semua. Bahkan semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari nasab Nabi Ibrahim alaihi salam. Keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu rahasianya, setiap berdoa Nabi Ibrahim itu nggak pernah lepas mendoakan keturunannya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunanku. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi bapak ibu kalau kepingin punya anak yang solih solihah, anak yang hebat, orang tua harus tirakat. Halo, mbok gak digatekno. Dilanjut apa enggak ini? Untuk dirinya sendiri juga harus tirakat. Berandal Lokojoyo, berandal Lokajaya, Raden Syahid, itu bisa berubah jadi Sunan Kalijaga, iso dadi Sunan Kalijogo. Soalnya riyadhah, tirakat, puasa 3 tahun. Lah nek wong kono kaya ndak gelem poso, ndak gelem tirakat, cocoke dadi Sunan Jogokali, tukang mancing yo areke. Ya Bu, ya didoakan anaknya. Doa di sepertiga malam yang akhir, thuluthul awakhir minal lail, sepertiga malam yang akhir itu saat mustajabahnya doa. Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman, mana orang-orang yang berdoa meminta kepadaku, pasti aku kasih, pasti aku kabulkan doanya, pasti aku ijabah doanya. Mana orang-orang yang punya hajat, pasti aku kabulkan semua hajatnya. Sepertiga malam yang akhir, dan itu pasti diperhatikan sama Allah. Di saat yang lain tidur pules, sampean bangun, kemudian Allahu Akbar. Allah yang sampean sebut pasti memperhatikan sampean. Paham karepmu, gak paham karepmu. Modelnya melongo dijak ngaji, susah. Dan mendoakan anak ya tidak harus pakai bahasa Arab, Bu. Apa dipikir doa yang mandi itu doa pakai bahasa Arab? Ya enggak. Dikira kalau bahasa Arabnya fasih doanya mandi, belum tentu. Neng warung bahasa Arab berapa, Bu? 15.000. Mau bayar bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Duit dikasih, jadi duit 20.000, kembali 5.000. Ini Mas kembaliannya, kembali 5.000. Terima kembalian nompo susu bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki sing duwe warung katut ngelus dodo bahasa Arab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya kadang diminta solusi ya, memang kadang-kadang juga diperhitungkan. Kadang bagaimana
menyikapi degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan remaja. Saya simpel, gampang gimana? Ya rehabilitasi di masjid, karantina di masjid. Orang seburuk apapun kalau direhabilitasi di masjid, dikarantina di masjid, pasti jadi baik. Senakal apapun, coba dikarantina di masjid, direhabilitasi di masjid, pasti jadi baik. Makanya kalau remaja masjid itu, saya tahu remaja masjid langsung saya nilai itu anak baik. Sederhana kok saya. Nyatanya izin Pak Polisi, apa Bapak pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Nggak ada. Anak senakal apapun, coba direhabilitasi di masjid, pasti sembuh. Termasuk anak-anak umur 64. Itu juga anak, itu peranakane wong kok. Makanya Bu, maaf kalau suami ibu umur wis sudah 8 sik nakal, ndak usah dicelatu Bu, ndak usah diomelin, percuma, ndak akan sembuh, malah dadi tak ngandani. Wong lanang ndablek, wong lanang nakal dicelatu, tambah dadi. Hui. Yo candaan cek tangane wis seret gonyang masjid, cancang ndok cagak masjid. Waras engko. Ndak melu salat ndak apa-apa. Engko lek wayahe adzan lak isin dene. Ana wong jamaah yang melu kluyur-kluyur dregeng-dregeng wudu nang masjid. Uculi engko melu salat, lepas. Mari salat cancang maneh. Arek-arek sing seneng mendem iku, apa kok mendem? Ndak gelem sapa masjid, coba sapa masjid waras. Ayo kon, wani mendem nduk ngisor beduk. Ya dijereti beduk ndasmu ambek takmir. Wong sing seneng judi, anjene ndak gelem sapa masjid, sapane gerdu karo warunge rondo. Ndak usah guyu Pak Polisi, wong dekne ya sering ngono. Sering ke masjid maksudnya mengawali hari, mengawali aktivitas dengan melangkah ke masjid, sementara masjid adalah pusat kebaikan, pusat keberkahan. Kalau langkah itu kita awali dari masjid, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya pasti penuh keberkahan. Aktivitas hidup kita pasti penuh kebaikan. Amin Allahumma amin. Makanya diawali dari subuh. Yang kedua, kenapa subuh? Karena dari sholat maktubah yang 5 waktu itu paling berat adalah sholat subuh, betul? Mbah rati katekno ya ben pokoke aku ngomong. Ini akhir-akhir ini sholat 5 waktu itu juga memprihatinkan sekali. Saya sering sampaikan, banyak yang sholat harusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Iya, jadi kumat-kumatan, sekali kumat ropel sholatnya. Nanti niatnya aneh, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi nanti takbirnya langsung sekalian 5 kali, Allahu akbar bar. Rokok ya sekalian 5 kali, entul jendit. Subuh itu paling berat. Nah sekarang banyak orang yang subuh bukannya ke masjid tapi malah maraton. Jadi subuh maraton, duhur ke salon, asar badminton, maghrib sinetron, isya main handphone, ning kuburan kena smackdown. Sekarang kan lagi musim kayak gitu. Ya Allah, ya Allah. HP itu betul-betul menggeser segalanya. Dulu kalau ada orang dingkluk itu karena memang tawaduk. Sekarang dingkluk karena Facebook. Insya Allah. Lah kalau subuh saja kita mau ke masjid, mau berjamaah, lah insya Allah sholat-sholat yang lain enteng.
subuh sholat yang paling berat aja dikerjakan, subuh yang paling berat aja mau berjamaah, apalagi sholat-sholat yang lain. Kalau subuh dikerjakan, pasti sholat yang lain dikerjakan, itu pasti itu. Makanya saya kalau pesen sama ibu-ibu, cari menantu itu Bu, biar berkah, dadekno mulya, itu cari yang rajin, aktif, sholat subuh berjamaah di masjid. Pasti bener, pasti barokah. Nggak sulit kalau di Wonokoyo dapat mantu seperti itu, tapi umurnya 72. Nah, yang rajin sholat subuh jamaah di masjid ya umur-umur segitu. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bu, ibu bapak, tolong pertanyaan saya dijawab, Ji. Dilanjut apa enggak ini ngaji? Oke, ada apa enggak yang punya anak udah remaja, lagi azan subuh digugah? Ya tangi, tapi ngalih nggon. Ada apa enggak? Areke ngelumpuk lho kene. Jadi azan subuh digugah ku ya tangi, tapi ngalih nggon. Itu sesungguhnya Bu, salah permulaannya, salah kawitane, salah settingane. Ibarat komputer itu salah instalane. Yang salah siapa? Orang tuanya, terutama ibunya. Loh, wong wedok-wedok mencep kabeh. Wong wedok maneh. Kok ibunya? Ya saya ingatkan Ibu, dulu itu biyen. Lah biyen itu dulu, lah dulu itu biyen. Nah, biyen itu ayo gendeng bareng ayo. Saya ingatkan Bu, kenapa anak kalau ada azan subuh dibangunin ya bangun, tapi kok pindah tempat? Waktu anak ibu masih bayi, pagi sebelum azan subuh itu biasanya ada suara tarhim dari masjid. Ya mesti masuk tarhim teko kuburan, teko masjid. Iki kate bantah iki soalnya iki. Tak disii kon. Menjelang azan subuh itu lho Bu. Halo. Biyen anak sampeyan sik bayi, isuk kate azan subuh ana tarhim teko masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Aja dirasani, cek enake suarane cok ngono. Anjane wis enak suarane. Niku gak ngrasani suarane enak tok, malah ngrasani gantengan asline wonge ngono. Makasih Say. Say itu kalau sebelah sini sayang, kalau sini syaiton. Lapo melung guyu kon. Assalatu wassalamu alaik. Bu, ada suara tarhim kayak gitu, anak ibu yang masih bayi bangun, biar melek, terus tangannya geraya-geraya, sikile mancal-mancal. Apa. Siapa ngomong persis? Tak jahit lambemu. Iki dikasih contoh itu biar gampang difaham, malah persis. Lah aku pertanyaannya Bu, anak ibu bayi yang bangun waktu ada tarhim itu dibiarkan melek, dilatih agar terbiasa bangun subuh sampai pagi, apa dikeloni maneh cek turu maneh? Nah, dikeloni maneh cek turu maneh kan? Makanya saiki wis gerang dadine yang ngene-ngene iki. Jadi karakter itu terbentuk mulai bayi. Oh arek wis melek lho, dhisik-isik maneh. Bubuk ya nak ya sik subuh nak. Turu maneh nak, subuh iki sik subuh.
malah dikeloni dhisik-sik maneh yo turu maneh. Makane saiki wis gede-gede ngene iki. Adzan subuh yo melek tapi yo turu maneh, kuat gagah, kuat ngangkut berasa karung kuat, tapi kapan waya subuh ngangkut selimut tidak kuat. Jadi ngangkat berasa karung kuat tapi nek subuh ngangkat selimut tidak kuat. Cok guyu kelakuanmu ngono iku anjene. Harusnya Bu dilatih. Alhamdulillah anak etangi dilatih biar terbiasa mulai subuh sampai pagi melek. Sampai tuwa kaya ngono, subuh tekan isuk melek, ndak iso turu. Harusnya gitu, dikudang Bu, tak gendeng gendang gendeng, tak gendeng gendang gendeng ngono. Arek pinter iki sok dadi bupati ya nak ya. Iki calon bupati kok arek iki dicetot pipine. Arek pinter iki anak soleh iki sok ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Enak iko ngomong sak jam ae wis ketok oleh kok. Ngono. Ya nak ya sok ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Aja kaya arek sing nduk sebelah panggung iku ndak genah iku arek iku. Katanya pindah aku. Harus gitu Bu. Itu kan doa. Hati-hati setiap ucapan orang tua kepada anak menjadi doa. Kadang ibu ada anak nakal sedikit, rejek nakal, katanya tadi apa kon? Katanya tadi korak kon yo. Tadi korak temen anakmu. Arek pola cek akeh, bener kon iku ancene katanya tadi menteri agama kon. Anakmu meneh dadi menteri agama. Lu diomongi kok. Ucapan orang tua itu menjadi doa. Wong tua itu suka salah ngomong. Halo, ibu ndak arek wis melek diturokno maneh, direm-remno maneh, kadang dilotek pentil. Arek wis emoh gobek-gobek iku sik disesel-seselno. Pentilmu kekno bapake ae. Wes. Sholat subuh itu luar biasa ya. Andaikan orang ngerti fadilahnya, pahalanya, la atauha walau habwan, kata Rasulullah, pasti akan ramai berdatangan ke masjid sholat subuh berjamaah, walaupun sambil merangkak. Itu bahasa Inggrisnya the berangkang. Dari rumah sampai ke masjid itu berangkak, ngesot teko omah sampai masjid. Berangkat untuk sholat subuh berjamaah. Andaikan tahu fadilahnya, andaikan tahu pahalanya. Orang sakit minta diantar ke masjid. Wong semper tikluk tekan masjid. Sampai wong setruk njaluk digotong tutup masjid. Ubuh. Ayo ngomong persis antemi kon. Nanti kayak contoh persis. Dulu itu biyen zaman Rasulullah nyari cara gimana mengumpulkan masyarakat, manggil untuk sholat berjamaah di masjid. Rundingan, musyawarah sama para sahabat. Ada yang usul, wah kita pakai membunyikan lonceng. Jadi kalau waktunya sholat berjamaah lonceng dibunyikan teng 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 neng 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 neng. Rasulullah nggak setuju. Jangan, kalau membunyikan lonceng itu kan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu kalau mengumpulkan jamaahnya pakai membunyikan lonceng. Sampai sekarang di gereja-gereja itu ada loncengnya kan, neng neng. Itu suara lonceng, bunyi lonceng tergantung waktu. Kalau waktu pagi ya neng, kalau waktu siang ya neng, sore ya neng. Tapi kalau malam beda, neng neng, neng neng, neng neng. Buktinya kalau terjadi cuaca ekstrim, kan pernah itu di Madinah
ada cuaca ekstrim sehingga masyarakat nggak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu adzan yang hayya ala sholah suruh merubah sama Rasulullah. Bilal didawuhi sama Rasulullah, ganti, jangan hayya ala sholah tapi shollu fi buyutikum. Kalau hayya ala sholah artinya mari mengerjakan sholat. Nah kalau shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Waktu itu lagi cuaca ekstrim, hujan tidak karuan, luar biasa, hujan lebat, hujan deres campur air. Itu campur angin, ya campur angin, itu luar biasa, biasa disebut angin puting beliung. Kalau JTV pentil muter, kok pentil terus lah kono ya. Lancen JTV ngono nang bahasane. Nah, ketika cuaca ekstrim itu dirubah adzane, bukan hayya ala sholat tapi shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Umpama kaya dirubah ngene mesti jawabnya kompak, alhamdulillah. Dasar wis males jamaah. Hoi, nek turu titik ae, titik pesekonek ngono. Basa apa angel niku lho ning jak mundur keng terus metara akene kan susah jek nek bener bego lho. Adanya kan begitu kalau dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sholatnya panjang, naumnya yang pendek. Berarti sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar, sekejip. As-salatu khairum minan naum. Makasih. Kan gitu loh, sholatnya panjang, naumnya pendek. Lah itu kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Berarti kan sholatnya yang panjang, tidurnya yang sebentar. Lah kalau orang kono-koyo ndak gitu adzan subuhnya, sholatnya pendek, naumnya yang kepanjangan. Terbalik iki sing adzan wis mambu kuburan bisa. As-shalatu khairum minan jadi ditutup kayak watuk. Aku krungu adzan iku kudu jongkrokno ya. Itu kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya sing krungu ya kelon maneh. Oh, siapa ngomong nutukno? Mah jam 10 wisan iki. Berarti masalah sholat harus ditekankan pertama untuk anak-anak. Jadi muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin. Itu kan hikmah yang luar biasa. Perintahlah anak-anakmu dengan sholat ketika anakmu udah usia 7 tahun. Bukan hanya merintah, tentu saja mengajari, memberikan contoh. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul dia karena meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi saat sampeyan-sampeyan ndak gelem sholat wes. Kemudian dilatih anak kita untuk rajin membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu pondasi utama. Al-Quran itu karakteristik hidup seorang mukmin. Bahkan Rasulullah sendiri karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dibiasakan Bapak Ibu agar anak terus dan terus belajar Al-Quran, rajin deres Al-Quran di rumahnya. Caranya orang tua ngasih contoh. Ya sampeyan sebagai orang tua habis maghrib baca surat Yasin. Kalau nggak bisa habis maghrib baca Yasinnya habis isya. Nggak bisa habis isya baca surat Yasin ya habis subuh.
Habis subuh ndak bisa baca surat Yasinnya, ya habis duhur. Habis duhur ndak bisa baca surat Yasinnya menjelang tidur. Kadang ngono ae alasan. Mari subuh maca Quran ndak iso, mari subuh maca Yasin ndak iso, mari subuh iku masak. Ya wis mari duhur ngentasi ke pemean, lempet-lempet. Mari asar masak maneh persiapan go mangan sore. Ya wis mari maghrib sinetrone api-api. Ya wis lek ngono mari isa ndelok dangdut nang TV. Wis mari menjelang turu wis ngantuk payah. Jadi ndak kober maca Yasin. Ya wis lek ngono ndak usah maca Yasin, awakmu nang sembujung terus diyasini. Mah ini lewat ini jam 10 ini, mohon maaf saya masih ada tugas lagi, jadi ya masih kurang ngundang lagi, ndak repot kurang ngundang maneh apa antrine suwe iya kayak iki 2 tahun ngantrine ya. Sampeyan nek pengen cepet ngundang RT-mu ngundang RT-mu iku cepet ya. Saiki kon nundang kok jam 11 isok. Lek aku karepe ya kepengin cepet, Pak. Diundang saulan langsung isok. Tapi ya apa daftar wis kadung numpuk jadwale. Iki ae dibatesi. Nggih mohon maaf Bapak Ibu nggih. Belum. Kurang yang ngundang maneh. Yang penting kita doakan nak falah jadi anak yang solih, yang muslih, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat dan memberikan berkah untuk keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina wa qauman wa jama'atina min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli salatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wa ahli islam wal iman wal ihsan wal yaqin wal istiqamah wal khairi was salah fid darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wasyirki wal fasadi wasyarri wa dhair. Rabbi ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuqlan wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.